Perkenalkan, nama saya Dea Yunita Burusurbati dengan NIM 210302044 dari MSP kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rantai makanan pada perairan laut. Sebelumnya, pengertian dari rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan dan memakan antar sesama organisme yang terjadi secara berurutan, di mana ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Rantai makanan pada ekosistem laut sama halnya dengan ekosistem yang terjadi di darat dan di perairan lainnya, di mana organisme saling makan dan dimakan dan kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Komponen-komponen di dalam rantai makanan adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau tingkat puncak, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah organisme-organisme atau makhluk-makhluk yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Dalam rantai makanan, produsen menghasilkan makanan bagi semua organisme-organisme lainnya. Produsen dapat menciptakan atau menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari produsen adalah fitoplankton dan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Di dalam rantai makanan, konsumen adalah pihak-pihak yang mendapatkan makanan dari organisme atau makhluk-makhluk yang lainnya. Karena pada umumnya konsumen tidak mampu untuk menciptakan makanannya sendiri, sehingga dia sangat bergantung kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Secara umum konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang tidak mampu atau tidak bisa untuk menciptakan makanannya sendiri. Konsumen tingkat 1 mendapatkan energi langsung dari produsen. Contoh dari konsumen tingkat 1 di dalam rantai makanan ekosistem laut adalah fitoplankton. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan tingkat 1, menjadikan konsumen tingkat 1 menjadi sumber energinya. Karena konsumen tingkat 2 juga tidak mampu untuk menciptakan atau menghasilkan makanannya sendiri. Contoh dari konsumen tingkat 2 pada rantai makanan ekosistem laut adalah seperti ikan-ikan kecil yang memakan zooplankton seperti udang-udang sebagai sumber makanannya. Berikutnya adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang menjadikan konsumen tingkat 2 sebagai sumber makanan utamanya, karena konsumen tingkat 3 pun tidak mampu untuk menciptakan atau menghasilkan makanannya sendiri. Contoh konsumen tingkat 3 pada rantai makanan ekosistem laut adalah seperti ikan-ikan besar yang memakan ikan-ikan kecil sebagai sumber energinya. Yang keempat adalah dekomposer atau pengurai. Di dalam rantai makanan, dekomposer menempati posisi terakhir karena dekomposer tidak memiliki musuh secara alami. Dan dekomposer ini jika mati akan terurai atau terdekomposer. Dan pengurai tidak menjadi target makanan bagi organisme lainnya, melainkan dialah yang memangsa produsen-produsen lainnya. Jadi, dekomposer atau pengurai menempati posisi terakhir di dalam rantai makanan sebuah ekosistem, baik di ekosistem laut, darat, dan air yang lainnya. Berikut ini beberapa organisme yang ada di dalam rantai makanan ekosistem laut yang mempunyai interaksi satu sama lain yang saling berhubungan. Itu yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton memiliki peran sebagai penyedia makanan atau produsen. Fitoplankton berperan sebagai produsen yang dimakan oleh konsumen lain. Fitoplankton adalah salah satu organisme yang menjadi peran penting dalam rantai makanan ekosistem laut. Karena fitoplankton adalah salah satu makanan utama bagi organisme-organisme lainnya yang berada di laut. Dan fitoplankton memiliki jumlah yang banyak sehingga menjadi sumber makanan yang cukup bagi organisme lainnya. Yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1 dalam ekosistem laut. Yang ketiga adalah predator. Dalam rantai makanan ekosistem laut, predator menduduki tingkat puncak sebagai konsumen dan memiliki tingkat paling tinggi. Contoh dari predator adalah seperti ikan paus pembunuh. Ikan paus pembunuh tidak hanya memangsa ikan-ikan besar saja, tetapi juga memangsa kelompok-kelompok ikan kecil yang berada di laut.